Itu suaranya kecil. Iya, suaranya kecil ini. Itu Waalaikumsalam. ada di komen Silakan itu Pak Haji, rekan silakan. saya ini. Masih kecil ya? Iya. Waduh. Sugi, Bianto. Iya, kenapa Bu? Sugi on cam aja tapi dihadapkan ke tembok, jangan tutup. Nanti tutupnya marah. On cam tapi dihadapkan ke tembok, bisa nggak? Oke, nggak apa-apa. Mungkin aja biasa nggak apa-apa juga. Oh. Emang ada yang minta ya Bu? Kalau maksudnya kalau nggak ada on cam, Memang kata Abang Sugianto tadi memang benar. Artinya alif lam mim itu tergantung dari pemahaman kita masing-masing. Mungkin beda pemahaman atau beda musyid ya. Itu artinya ya nggak apa-apa lah, artinya karena kita kan menuju yang satu saja, artinya menuju. Betul. Bu. Nah, makanya kenapa Al-Quran itu kuncinya alif lam mim. Ya. Nah, orang yang paham apa mana dari alif lam mim ya, itu akan paham juga tentang membaca Al-Quran, artinya memahami yang tersirat di dalam Al-Quran ya. Makanya aras Allah itu ada 9 yang saya jelaskan tadi sore ya, yang sebelum Abang Alang ini nggak ada. Nah, aras Allah itu ada 9. Itu dipertandakan lewat lauh mahfuz berupa tulisan ya, alif lam mim dalam Al-Quran. Makanya Allah itu maha teliti, kadang-kadang kita hanya diberikan tanda sedikit saja bagi orang-orang yang berpikir. Nah, jadi rumus Allah itu 3 ya, rumus Allah itu 3, alam itu 6, rumus sifat itu 7. Nah, itu falakiyah. Nah, tapi kalau orang tidak paham 3 kodrat pada alif ya tidak akan juga paham apa yang tersirat dalam Al-Quran. Alif 3 kodrat pada lam dan 3 kodrat pada mim ya, alif juga 3 kodrat. Maka dia tidak akan paham tujuan ikro tadi yang ada di dalam Al-Quran. Maka tujuan Al-Quran itu ya seperti juga 3 ya, jatuh ke surat namanya suratul ayatul minal kitab, itu kauliyah atau bacaan kita hanya sekedar qiraah, baca ayat dan arti. Nah, jatuh ke diri itu namanya kauni. Udah nggak berbentuk tuh, udah tenggelam tuh kauli ya. Nah, jatuh ke alam namanya kalam. Nah, rumus 3 ini sebenarnya rumusnya Allah. Jadi saya terangkan untuk Bang Alan ya, saya terangkan sedikit. Jadi yang dikatakan berdirinya kekuatan Allah, yaitu kekuatan yang tidak bersekutu dengan Allah, baik itu pada alam ya, manusia, hewan-hewan, tanaman ya, langit dan bumi. Nah, itu yang dikatakan aras, suatu kekuatan yang tidak bersekutu. Nah, sekarang kita melihat alif. Alif artinya bernama alif setelah dia alif lamfa. Alif lamfa mungkin pernah dengar, yaitu alam sir atau alam rahasianya Allah. Kalau dia kelihatan alif itu berarti dia masih alafa, masih perintah menyatukan. Artinya belum ada yang manggil tuh dia nama Allah karena dia belum kelihatan. Tapi kalau alif sirna di dalam bismillah, yang seperti kajian dalam bismillah ya, alif lenyap dalam huruf ba, wujudnya adalah si rahasia, itu sudah masuk dalam batin, yaitu nyawa bagi kita. Jadi penampakan itu sudah artinya menandakan suatu tanda bahwa ada kehidupan menuju milah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alif memiliki 3, lam memiliki 3, mim memiliki 3 rahasia. Nah, itu adalah tauhid perjalanan Allah, baik terhadap diri manusia, terhadap alam maupun terhadap kitab. Nah, jadi itu artinya tajali Allah. Makanya Allah selalu menyampaikan ya, lihat tauhidnya. Nah, contoh kita berkata ya, Allah itu Robbil Alamin.
kita lihat lambang alam itu. Artinya alif lam lam itu sama dengan alam. Ada pada alif lam mim. Berarti kalau kita tahu tiga rahasia Allah dalam artinya huruf lam, baru kita paham aras itu adalah kodratnya Allah. Kenapa dikatakan sedemikian? Ya, tiga aras Allah pada alif kekuatan yaitu sir, batin dan zat. Kalau dilarikan ke hakikat, di situ ada batin, zat dan nur. Makanya alif itu dinamakan nur kasiyah. Setelah batin maujud, zat maka maujudlah nur. Baru boleh kelihatan itu cahaya Allah. Inilah wajah kita sahabat beriman. Mim di situ masuklah kekuasaan Allah lagi, ya. Kalau mim ya, di situ masuklah kekuasaan Allah lagi. Ada aras, kursi dan keramat. Itu pada mim. Aras itu kekuatan. Setelah kodrat itu jatuh ke manusia, itu dinamakan aras, kursi dan keramat. Makanya kita ini ada sifat keramatnya Allah dalam diri kita. Bagaimana sifat keramatnya Allah? Yaitu kalau sakit ya minum obat, ya sakit minum obat, ingin sehat, ya ingin punya rezeki, ingin punya uang. Kalau sifat mustahilnya Allah, yaitu keajaiban apa yang terjadi di dalam diri kita, seperti lagi jalan nih ya, tiba-tiba ada mobil mau nabrak, itu tiba-tiba kita menepi atau minggir jauh dari mobil itu biar nggak nabrak gitu. Itu sifat mustahilnya Allah atau keajaibannya Allah. Setelah dia jatuhkan pada alam, barulah Allah pada alam. Artinya disuruhlah kodrat iradat, artinya disitulah kodrat iradat ilmu. Inilah dikatakan 33 kali 33 asal muasal artinya tasbih berjumlah 99. 99 menandakan zohir batin atau asmaul husna. Ya. Tapi kenapa jumlahnya 33? Karena tiga ini adalah sifat Allah. Tapi kebanyakan juga ada yang bertanya, lantas di mana yang 4? Sedangkan sifat kita itu kan 7, sifatnya Allah itu 7. Nanti itu setelah kodrat iradat ilmu, aras, kursi dan keramat, batin, zat dan nur, jatuh kepada manusia. Berarti di tiga itu lahir 9 aras ya. Tadi kan alif ada 3, mim ada 3, ya. Alif, lam, mim ada 3, lam juga ada 3. Semua berjumlah 9 aras Allah. Jadi kita kekurangan 4, ya, kekurangan 4. Di alam dia akan disambut dengan api, air, angin, tanah, yaitu jasad. Bagi kita berjumlah 7. Kalau di jasad dia akan disambut daging, urat, kulit dan tulang. Di ruhani disambut dengan di wadi mani manikam. Tapi setelah dia zat, artinya dia jadi sifat. Bagaimana sifat Allah artinya terbagi, artinya dia sudah masuk ke dalam diri manusia, akhirnya dia sudah afal, sudah bergerak, ya. Makanya sifat Allah itu terbagi 2, satu hak dan batil. Dalam hak itu ada 3 hak, dan batil itu ada 4 batil. Masuklah 7 sifat manusia. Jadi sifatnya Allah. Jadi yang 3 itu hak, yang haknya mana yang hak? Inilah rohani, ya, nur, zat. Itulah zat itu sudah jatuh kepada rohani. Rabani itu jatuh kepada batin, yaitu nyawa bagi kita sahabat beriman. Nurani itu jatuh kepada ini yang sudah sempurna ini. Itu yang hak. Jadi yang batil itu ya yang mana, yang sifat keduniaan bagi kita. Jadi mungkin Bang Alan atau bagaimana, mau apa lagi, artinya ada mau ditanyakan lagi, mungkin nggak jelas atau bagaimana? Bang Sutres mau tanya enggak Bang Sutres? Jadi Abah Sugianto tadi sudah menjelaskan, ya, bisa dari pemahaman kita juga, artinya nggak bisa ditanya, nggak berbeda lah gitu ya, tergantung dari pemahaman kita masing-masing. Alhamdulillah. Jelas Bang Haji, cuma saya masih ngeblank aja itu dalam apa perumpamaannya itu. Iya, karena Benar-benar ngeblank serius lah. Saya satu surah aja itu mungkin mau 1 tahun itu baru dapat itu.
kasihan sekali. Berkah selalu Kak Sofia. Jadi Ini di bawah. kalau kita sudah mengetahui alif itu adalah zat, ya. Alif itu adalah yang menghimpun segala kekuasaan, artinya sudah menjadi jasad. Lam itu sudah menjadi zat atau rohani bagi kita. Dan alif lam mim, mimnya menjadi artinya yang sudah nyawa untuk kita, artinya batin Allah yang sudah jatuh sebagai nyawa bagi kita. Jadi kita sudah mampu memahami Al-Quran itu, ya, sudah mampu. Artinya berarti di sini semua yang ada di dalam Al-Quran atau ikro atau hijahiyah dalam Al-Quran itu semua tersusun dalam diri kita. Makanya saya katakan tadi sore, di mana hi bagi kita, di mana sya bagi kita, di mana sin bagi kita, di mana ba bagi kita, di mana in bagi kita, di mana an bagi kita, di mana am bagi kita, semua ada di dalam diri manusia. Kadang-kadang kan kita mendengarkan la ilaha i, ada i lagi, ilallah, ada hu, ada an, ada am ta'alaihim. Semua itu sebenarnya ada di dalam diri manusia. Makanya jangan dulu kita memahami kodrat-kodrat hijahiyah dalam Al-Quran, tapi kita memahami bagaimana yang ada di dalam diri kita. Makanya saya bilang sebaiknya kita mengaji, artinya membaca diri kita dulu. Belajar mengenal diri kita, nanti kita akan dikenalkan di situ. Kita akan paham, akan tersambung begitu. Mana sya di dalam tubuh kita, mana sin di dalam tubuh kita, mana ba di dalam diri kita, mana hi di dalam diri kita, ha di dalam diri kita mana. Alhamdulillah. Itu ya Bang Taurus udah dijawab Bang hamba Allah ya, udah dijawab Bang hamba Allah Taurus. Bagaimana kan ini? Itu tadi Bang Taurus kan nanya, tapi Abang Allah udah jawab. Udah dijawab. Itu dia di bawah. Lanjut. Ya, jadi bagaimana Al-Quran ini? Allah mengadakan Al-Quran ini dalam satu ayat itu, dalam satu hijahiyah itu, dalam satu huruf itu 6 masa. Karena apa? Itu semua terhimpun dalam diri manusia atau dalilnya manusia. Makanya Al-Quran ini adalah Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad ini siapa? Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang adat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita bersyahadat seorang muslim yang benar, biar kita ini diakui oleh Allah dan kita mampu untuk, artinya biar kita juga mampu mengakui Tuhan kita Allah. Jangan kita hanya mengakui Tuhan kita Allah, tapi kalau Allah tidak mengakui kita sebagai hambanya, itu juga celaka sahabat beriman. Jadi mungkin ada sedikit yang saya mau sampaikan atau ya tentang syahadat. Bagaimana sih syahadat yang sebenarnya itu? Ya. Nah, mungkin Bang Alan tadi mungkin nanti saya perjelaskan di VT ya Bang Alan, nanti saya lanjutkan di VT. Baik bos. Ya, insya Allah ya Bang Alan. Bang Alan Sebenarnya sudah saya jelas banyak ya. meminta tentang kodrat-kodrat hijahiyah, nanti insya Allah nanti saya balas. Bisa lagi bertanya, Jelas Bu ya. Haji. Bisa lagi bertanya, Bu ya. Lanjut. Siapa yang dipanggil Buya? Taurus bertanya, tapi Taurus ini sudah paham sebenarnya. Lanjut Taurus. Tidak, belum. Masa tidak mungkin saya bertanya kalau saya paham. Bunda. Dosa orang kalau sudah dipaham baru bertanya. Yang saya tanyakan, kejadian tubuh Adam dan manusia bagaimana itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian tubuh Adam dan manusia. Mungkin Abah Sudianto mau jelaskan atau yang lain atau Bang Alam mau jelaskan. Saya nanya ke dia mana saya disuruh jawab. Mungkin mau jelaskan Kanevi atau Abah Sudianto mau jelaskan. Udah Abang hamba Allah aja, silakan. Lanjut Bang. Tadi bagaimana hubungan Adam dengan manusia? Kejadian Adam dengan manusia. Kejadian tubuh Adam dan manusia. Iya.
Sebenarnya begini, kalau kita masuk dalam konsep amalia, dalam konsep syariat, ya, Adam ini akan berupa sosok, ya. Adam ini akan berupa seorang nabi, ya. Kalau amalianya, dia akan berupa seorang nabi, ya, atau manusia yang pertama, ya, manusia yang pertama yang berakal, yang mengenal Tuhan, yang menyebut nama Allah. Nah, artinya yang manusia yang pertama yang memiliki akal ketuhanan. Nah, itu yang artinya manusia yang pertama lah, makanya dibilang Nabi Adam. Tapi kalau kita masuk dalam konsep hakikat atau iman atau ibadah, nah, Adam itu sebenarnya tempat pertajalian yang paling pertama oleh Allah dengan Muhammad. Makanya Adam itu dikatakan Allah dalilnya Muhammad atau bukti pentajalian Allah dengan Muhammad. Makanya dikatakan Adam itu terdahulu, ya, terdahulu atau kidam, ya, terdahulu. Nah, sebenarnya Adam itu adalah bukti pertajaliannya Allah dengan Muhammad. Artinya bukti pertajalian Allah dengan artinya zatnya, kodratnya Allah itu dengan yang maujud di dalam diri kita sehingga menjadi manusia, ya. Entah itu manusia purba, entah itu manusia, pokoknya pas dia maujud, itu yang dikatakan artinya dia bertajali. Nah, itu bukti. Entah itu dia masih, artinya kalau dalam bahasa sainsnya entah itu manusia purba, entah itu dari kera, pokoknya yang sudah maujud, yang sudah hidup pada di alam semesta itu dikatakan Adam. Artinya sudah ada bukti di alam semesta ini, sudah ada bukti bahwa ada kehidupan. Itu yang dikatakan Adam. Artinya penyaksian, artinya bukti nyata bahwa di alam semesta ini ada Tuhan yang mengadakan. Itu yang dikatakan Adam. Makanya tidak berupa-rupa pada wajah Adam, tidak sama. Itu artinya pentajaliannya. Adam ini bukan sosok, artinya Adam ini kodrat, dia kodrat, artinya satu bukti, begitu, satu bukti. Bukan nabi, bukan apa, satu bukti. Sama halnya saya membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu dari penggabungan satu unsur, begitu, ya. Macam unsur-unsur apa, mungkin semen dengan pasir akan menjadi satu ubin, begitu, ya. Nah, itu bukti bahwa ubin itu adalah bukti yang saya buat, bahwa yang sesungguhnya yang buat itu ada, gitu. Tapi kalau kita masuk dalam amalia, dia seorang nabi. Tapi kalau kita masuk dalam ibadah, bahwa itu pentajalian. Nah, inilah diri kita. Nah, kalau memang artinya pentajalian kodrat Allah yang awal, yang artinya yang memang pertama, dan Muhammad, pentajalian Allah dan Muhammad, inilah diri kita. Buktinya ini diri kita, kekuasaannya Allah. Jadi Muhammad itu batasannya di mana? Cuma di batas kaki, badan, kepala. Makanya dia kaligrafinya itu kayak orang tertidur tapi nggak ada kepalanya. Karena kepalanya kenapa? Wajah Muhammad itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa digambarkan. Makanya Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa dilukis-lukis sembarang, itu nggak bisa. Nah, begitupun juga dalam hakikat, dalam gambar kaligrafinya itu kayak macam orang yang tertidur, nggak ada kepalanya di situ, cuma kaki, dada. Makanya mimha, mindal, cuma kaki dan dada, kepala. Nah, kepalanya ya wajahnya mana? Nah, wajahnya ini bukan wajahnya, tapi wajahnya Allah. Makanya kuhadapkan di mana timur dari barat, artinya kuhadapkan wajahku, di situ wajah Allah. Inilah wajahnya Allah. Nah, tapi bukan wajahnya Allah yang kita prasangka yang gaib, itu bukan. Artinya kodrat-kodrat yang ada di dalam diri kita membuat kita bisa melihat, bisa membuat kita mendengar, bisa membuat kita berbicara atau bernafas. Nah, inilah yang bukti nyata bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah itu ada. Begitu sahabat beriman. Nah, makanya kalau kita masuk dalam masuk dalam kajian sulbi, tentang sulbi, nah itu dia masuk tentang Adam, tentang bani Adam. Nah, itu kalau kita memang mengkaji tentang sulbi, akan masuk bani, sufi, ya, Adam. Nah, makanya ada Bismillah. Bismillah itu kan perjalanannya Allah dalam diri manusia. Nah, pas sudah bertajali, artinya sudah maujud yang dirukan di dalam diri manusia, bergeraklah manusia. Nah, dilahirkan, itulah bukti. Nah, itulah Adam, bani Adam, itulah Adam.
Artinya dengan bukti itulah bahwa sebenarnya Allah itu ada. Dia bisa menggerakkan jasad itu, dia bisa membuat dia menangis, bergerak, bernafas. Itulah buktinya, bukti kekuasaan Allah. Itulah yang dikatakan ada, makanya dikatakan Allah dalilnya Muhammad. Mungkin itu saja, atau bagaimana? Ada lagi yang mau bisa ditanyakan? Minta maaf kalau memang tidak lengkap atau tidak puas dengan jawaban saya, minta maaf. Mungkin saya kurang memberikan jawaban atau bagaimana, atau mungkin masih kurang ya, sahabat beriman. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, betul. Kalau kita ini manusia serba masih ada, tidak ada yang juga semuanya masih kurang, tidak pernah cukup. Terima kasih. Lanjut. Ya, sama-sama. Bang Haji, yang dekat makomnya Muhammad itu di jasad ruh kan? Bagaimana, Bang Alan? Bang Alan? Bang Alan ini loh jaringannya jelek di sana itu kayaknya. Ya, ya kita lanjut ya. Kak Nevi, saya lanjut ya. Lanjut. Kak Nevi, saya lanjut ya. Mungkin suara saya kecil kayak gimana, atau enggak ada yang dengar? Enggak. Lanjut saja. Sekali. Iya. Saya lanjut dengan tema tadi ya, bagaimana kita caranya bersahadat ya. Mungkin pemahaman yang saya bawa atau saya utarakan mungkin kurang berkenan atau bagaimana, tapi ini adalah artinya ilmu yang saya dapat ya, dari mursyid saya yang sudah dijasakan, dan wajib saya sampaikan kepada sahabat-sahabat beriman yang ada di sini. Mungkin bisa diamalkan ya, sahabat beriman ya. Kalau memang ada yang kurang atau bagaimana ya, mohon dimaaf. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, jadi kebenaran kita dalam sebuah syahadat ya, kebenaran seseorang yaitu dia telah memberikan kesaksiannya kepada Allah dengan mencari diri yang bersaksi dan diri yang disaksikan, sahabat beriman. Kalau berbicara kebenaran syahadat adalah tiang dari segala ibadah. Makanya artinya dia letaknya di rukun Islam itu nomor 1, artinya yang pertama, yang awal. Ya. Kenapa? Disitulah terjawabnya semua, artinya semuanya. Benarkah kita sudah bertuhan kepada Allah ya? Benarkah kita sudah diakui oleh Allah sebagai hamba ya? Jadi syahadat itu menuntut sebuah kebenaran. Ya, mulai dari artinya tauhidnya ya, cara berhubungan ya, mulai dari tafridnya atau yang dirasakan, tajridnya ya. Pada tingkat tajrid, apa yang dialami, merasakan dan mengalami itu bukan perkara mudah, sahabat beriman, karena itu datang mutlak dari Allah, bukan keakuan kita. Kalau kita dituntut syahadat itu dalam 24 jam, berarti hakikat Allah yang disampaikan dan kita saksikan dalam rangka asyhadu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang tidak bisa dilupakan selama 24 jam. Jadi timbul pemikiran kita, bagaimana bisa kita artinya mengingat Allah dalam 24 jam itu. Karena itu tidak mudah, sahabat beriman. Karena itu mutlak datang dari Allah. Apa yang harus kita saksikan? Ya. Perantara apa Allah menghalalkan penyaksiannya, sehingga nyatalah sebuah syahadat itu pada diri kita, sahabat beriman. Dikatakan nyata pada mata, nyata pada telinga, ya. Nyata pada hayat, nyata pada kalam. Jangan cuma kita hanya meyakini, tapi belum kita mengalami tafsir dan tajridnya, sahabat beriman. Karena iblis juga ngaku dia Tuhannya Allah, sahabat berimannya.
Jangan kita cuma meyakini, tapi bagaimana kita merasakan, ya, mengalami, baru kita meyakini. Jangan terbalik, sahabat beriman. Maka di sini tuh dituntut, ya. Lam annaha, setelah engkau mengenalku. Kalau sudah kenal pasti terlihat, sahabat beriman. Kalau orang sudah kenal itu pasti melihat, pasti dilihat. Maka ada sifat wujudnya di situ, itu sahabat beriman. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ya, itu di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka jatuhlah keputusan dari la ilaha illallah itu menjadi kalimat ma'rifatullah. Nah, jadi kebanyakan juga orang salah paham tentang ma'rifat. Ma'rifat ini bukan organisasi, sahabat beriman. Ma'rifat ini bukan satu organisasi atau satu, bukan. Ma'rifat ini adalah satu kodrat atau pintu, ya, untuk memudahkan kita berjalan di hadapan Allah. Ya, pintu ini sih buat tasawuf pintu, hakikat pintu, tarekat pintu, syariat pintu, semua pintu. Jadi bagaimana pintu itu satu persatu kamu lewati. Jangan kamu memisahkan, jangan kamu membuka satu pintu saja, lepas itu yang tiga ini kamu tutup. Gak bisa jalan kita, sahabat beriman, gak bisa jalan, gak bisa bermarifat. Betul. Iya. Betul. Betul sekali. Jadi jangan kita pisah-pisahkan, jangan kita menutupi. Kalau orang berjalan artinya menutupi antara satunya, ini nggak bisa. Nah, lalu siapa itu yang merasakan? Lalu siapa itu yang melihat? Lalu siapa itu yang nanti akan memberikan pandangan? Nggak ada. Kalau coba Zohir ini nggak ada daya upaya. Nggak ada daya upaya, sahabat beriman, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sama halnya kita menaruh patung itu di depan rumah kita atau di dalam rumah kita. Patung itu nggak bakalan gerak kalau nggak ada yang menggerakkan. Nah, inilah af'alullah, inilah gerakannya Allah, ya, sahabat beriman. Makanya ada rukun dan rakaat. Ada rukun itu artinya yang digerakkan, rakaat itu yang menggerakkan, sahabat beriman. Jadi setelah itu kalimat artinya kalimat hak, artinya Muhammad Rasulullah. Mana kalimat yang telah hidup dan nyata? Nah, itulah yang dikatakan ma'rifatul ruh. Kalau asyhadu la ilaha illallah, itu ma'rifat, ya, ma'rifatullah. Kalau Muhammad Rasulullah itu ma'rifatul ruh. Nah, sering orang memakai pakai zikir ruh, ya. Kalau orang mau memakai zikir ruh, ini harus mengkaji Muhammad Rasulullah, karena dia ma'rifatul ruh. Muhammad Rasulullah, ya, Muhammad Rasulullah. Tapi kalau dalam ejaan Indonesia, dia akan menjadi Muhammad Rasulullah. Dalam mengkaji Muhammad Rasulullah. Nah, apa itu ma'rifat ruh? Inilah kajian artinya mengenal diri. Kalau orang yang sudah mengkaji tentang Muhammad, berarti dia adalah mengkaji diri, ya. Jadi diri itu adalah diri Muhammad. Diri yang mana? Diri Muhammad. Nah, itulah yang diri halus itu, sahabat beriman. Nah, sesungguhnya aku sudah mengutus rasul-rasulku di setiap, artinya di setiap bangsa-bangsa sudah aku mengutus rasul-rasulku, kata Allah. Nah, itulah yang Rasulullah itu. Nah, jadi mengenal diri itu bukan dalam arti kata diri, ya, siapa yang harus dikenal, tetapi diri yang berdiri. Mana diri yang dikenal? Siapa yang mengenal diri itu? Inilah jawabannya di kajian ini, sahabat beriman. Saya memberikan sedikit wawasan, karena tanpa wawasan kita tidak bisa berilmu. Sama halnya saya memberikan satu buah pisau. Nah, jadi harus bertanya, artinya harus kita tahu bagaimana cara memakainya, jangan sampai dia bisa menusuk diri kita sendiri. Jadi Allah memudahkan kepada setiap orang yang berilmu, dalam seperti yang dikatakan dalam surat Al-Mu'minun, beruntunglah orang-orang yang berilmu, sahabat beriman. Jadi apabila belum selesai bertauhid kepada Allah, belum selesai hubungannya, artinya hubungannya kepada Allah, maka semua perbuatan berikutnya dalam rukun Islam itu tidak akan mendapatkan kenyataan, sahabat beriman. Ya, tidak akan mendapatkan kenyataan karena mereka lupa yang esensial, mereka lupa yang inti, mereka lupa yang nomor satu itu, yang awal. Lupa. Mereka langsung ke nomor 2, ke nomor 3, nomor 4, sehingga yang Allah itu mereka melupakan siapa Tuhan saya. Jadi tauhid adalah ilmu tertinggi. Berulang kali saya sampaikan di sini, sahabat beriman. Tertinggi dari apa?
bukan ada yang rendah, ada yang tinggi, bukan. Tertinggi itu adalah syarat utama yang harus pasti diselesaikan. Makanya dia di awal syahadat itu. Kenapa dikatakan di awal? Karena itulah dasarnya terjadinya terjadinya ada kodrat Tuhan dan umat. Rumus, artinya rumus Allah itu tauhid, yaitu la ilaha illallah. Makanya uluhiyahnya syariat itu la ilaha illallah. Nah, semua yang kita kerjakan ya, semua yang kita amalkan, semua yang kita jalankan ibadah itu terhimpun di dalam la ilaha illallah. Walaupun mereka bermarifat, walaupun mereka bersyariat hakikat, ya, bertareko atau bertasawuf, tetap akan kembali kepada terhimpun di dalam la ilaha illallah. Artinya kebenaran yang akan kita ucapkan tadi, artinya perbuatan sang kholik dan makhluk, antara kholik dan makhluknya terhimpun dalam satu kalimat, itu dinamakan kalimat wujud, yaitu kalimat ada. Jadi tahap pertama ada wujud, berarti la ilaha illallah. Apa yang ada? Ya, wujud berpasangan, artinya wujud ini berpasangan dengan maujud, yaitu yang wujud. Berarti yang bisa disaksikan adalah yang ada dan yang terlihat. Ya, wujud wal maujud. Kalau artinya kalau maujudnya, kalau ada Allah itu berarti ada maujudnya. Kalau ada nama berarti ada pemiliknya, ada yang dilihat, sahabat beriman. Nah, inilah sebuah kajian yang luar biasa, sahabat beriman. Artinya ini wawasan saja, sahabat beriman ya. Nah, berarti kalau la ilaha illallah dalam marifat, Muhammad Rasulullah dalam marifat ruh atau mengenal diri, berarti tuntunan syariat hakikat harus terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Maka jatuh kalimat la ilaha illallah itu berkodratkan nafsis isbat. Apa yang dikatakan artinya nafsis isbat? La ilaha illallah adalah wujud, Muhammad Rasulullah adalah maujud. Maujud adalah persekutuan bagi Allah. Inilah yang dinafsis, artinya yang dinafiskan. Inilah yang dibuang kalau kita dalam sholat. Mana yang dipersekutukan oleh Allah? Yang segala maujud. Yang maujud itu yang mana? Nah, Muhammad Rasulullah itu yang maujud adalah kaki, tangan, badan ini. Nah, itu tidak bisa kita bawa dalam sholat kita. Itu persekutuan Allah, sahabat beriman. Makanya tidak ada yang mampu sujud di hadapanku selain kodratku sendiri. Makanya orang yang sudah mampu bermarifat, orang yang sudah tidak melihat lagi, melihat artinya tidak melihat lagi wujudnya di dalam sholat itu. Di sini ada yang hak dan yang batil. Tapi dalam syahadat, ini ingat ya sahabat beriman, tapi dalam syahadat mutlak terhimpun tanpa asma, berarti tanpa jasad. Ya. Nah, selayak huruf ya dalam kalimatnya. Kalau kita lihat lam alif ha ya, la ilaha illallah, tidak ada dihadirkan artinya kodrat-kodrat lain ya dalam menetapkan Tuhan. Dalam huruf pun sudah artinya terbuka. Jadi asyhadu ya, aku bersaksi. Asyhadu itu apa? Asyhadu itu iman. Ya. Itu iman yang akan menuju ilmu, sahabat beriman. Ada ilmu kodrat ilmu. La ilaha illallah. Ada iman berkodrat iman. Muhammad Rasulullah. Begitu kamu melihat maujud daripada artinya maujud itulah. Nah, itu artinya maka tingkatkan keimanan. Beralih kepada iman. Jangan bertahan kepada kodrat akal. Ya. Jadi batilah apa yang kamu imani. Jangan kita pakai kepala, sahabat beriman. Jangan kita memakai akal. Makanya kalau kita mengkaji diri, mengkaji tentang Muhammad, tentang jati diri atau sifat nahu atau dirinya Allah yang dijadikan, itu kita tidak bisa berpikir artinya menerima dengan akal. Jangan kita bertahan dengan akal sebagai iman, sahabat beriman. Batil kita. Nah, jadi bercerita tentang Tuhan, artinya bercerita tentang Tuhan atau wujud sebuah ilmu, bercerita tentang artinya tentang Tuhan atau ibadah
Muhammad artinya awal jadi, itu pun harus dipisahkan. Jangan menjadikan dasar daripada kalam amalia atau kalam syariat untuk menetapkan kalam ibadah. Itu bahasa yang tidak bisa diuraikan kalau sudah bahasa amalia, sahabat beriman. Tidak bisa diuraikan kalau kita dalam konteks amalia. Karena apa? Akan mengaitkan dengan hadis sahabat beriman dengan rutinitasnya Rasulullah SAW. Tidak akan pernah habis, akan ada di situ hanya artinya saling membantah. Ya, contohnya Allah Maha menciptakan, ya, menciptakan, terus mau kajian menciptakan, kajian bagaimana tentang menciptakan itu, kajiannya bagaimana, rupanya bagaimana yang menciptakan itu, akan pernah habis. Hanya ada artinya ya saling menyalahkan di situ, nggak akan pernah habis. Makanya adanya iman hakikat, biar semua jelas. Oh, ini yang saya imani, ini yang saya tuhani gitu. Kalau hanya amalia, seperti contoh kita dari tanah, ya, dan kembali ke tanah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa memang benar kalau kita kaji tanah itu? Masuk akal nggak kita kaji tanah? Kalau memang asalnya manusia, kan nggak bisa. Dan nggak bisa juga kita bertajali dengan tanah. Kita sebagai tanah. Apa memang di dalam rahim ibu itu ada tanah? Ada air, ada api, ada angin? Nggak bisa, makanya tidak dipakai dalam ilmu. Makanya tidak bisa dipakai dalam artinya kajian-kajian iman, nggak bisa dipakai. Karena kita nggak bisa bertajali dengan tanah. Kalau memang manusia itu berasal dari tanah. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita ini ada ruh hawani, sehingga bisa kita mampu besar dan dewasa karena ada saripati dari bumi. Nah, itu baru cocok. Tapi jangan kita berasal dari tanah. Nah, itu tidak wajar, artinya tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal begitulah, ya, yang tidak bisa kita kaji. Nah, seperti Allah menciptakan, apakah Allah menciptakan? Apakah dia kekurangan sehingga dia menciptakan? Padahal di situ sudah jelas ada kun fayakun. Berarti cuma dia mengadakan, bukan menciptakan. Menciptakan adalah satu kata amalia atau satu kata makhluk atau yang dibuat. Nah, tapi kalau bahasa ibadah itu adalah bahasa ruhani. Makanya kalau orang yang sudah membahas tentang ini, itu jangan kita berpedoman dengan akal. Nah, jadi sekarang kita artinya sudah paham ya sebatas sini sahabat beriman. Kalau sudah bersaksi pasti ada dua pertanyaan, apa yang disaksikan? Dan siapa yang bersaksi sebenarnya di dalam syahadat kita itu? Apa yang kita saksikan? Disaksikan oleh batin yang bersifat, artinya yang bersifat ada atau wujud. Wujud itu bukan kelihatan sahabat beriman ya, hati-hati. Ya, wujud itu tidak ada tapi dirasakan. Wujud namanya. Itu tidak terlihat tapi dirasakan, itu wujud namanya. Kalau mau wujud itu dia sudah bertajali atau sudah menjadi. Nah, baru wujud itu sudah nampak. Nah, sudah pasti yang bisa saksikan adalah yang maujud. Nah, berarti yang sudah menjadi. Ya. Kalau dia belum ada, kita tidak bisa artinya bersaksi. Sebelum adanya artinya marifatullah, maka tidak akan pernah mendapatkan persaksian. Dan tidak ada bagi Allah apa? Yang ada bagi Allah dalam persaksian itu apa? Yang ada bagi Muhammad Rasulullah itu yang bisa kita saksikan. Makanya dikatakan wujud ada, maujud itulah yang bisa disaksikan. Nah, setelah batin artinya mengakui adanya yang wujud, maka barulah kita bisa melihat maujudnya. Tapi kalau batin kita ragu ya dalam wujudnya Allah, artinya saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah sama ramni, tutup mata, itu namanya basiro. Basiro itu gelap atau yang gelap begitu ya, basiro itu gelap. Makanya ada ain cahaya di situ, pandangan ain basiro, melihat yang gelap dari satu yang bercahaya. Asyhadu alla, kita menutup mata, asyhadu alla ilaha illallah. Kita menutup mata. Apa yang kita rasakan di dalam, tapi jangan ada keraguan sahabat beriman di situ. Kalau kita masih ragu apa yang kita lihat yang sempurna ini adalah maujudnya, kalau kita ragu, itu gagal kita.
Jadi jangan kita ragu. Makanya kalau kita memakai akal nggak jadi sahabat beriman. Ya, kalau memakai akal nggak jadi. Kita ragu di situ, bimbang nanti katanya dalam hati nanti saya sesat. Nah, karena kita memakai akal tuh, ya. Jadi kalau kita dalam melihat sesuatu dengan khusyuk, artinya minta maaf ya. Kalau kita dalam melihat sesuatu yang khusyuk, ya, pernahkah kita melihat diri kita yang khusyuk? Tidak ada kan? Itu mustahil, artinya mustahil terjadi kalau kita melihat diri kita khusyuk. Makanya jarang sekali orang melihat, artinya mungkin bisa saja saya itu khusyuk, tapi apakah bisa melihat di dalam dirimu itu khusyuk? Di dalam diri ini kan ada diri, ada dirinya Allah, tapi apakah melihat dirinya Allah itu bisa khusyuk? Bisa enggak? Ya. Kalau kita manusia ini ya khusyuk itu artinya mustahil, tapi bukan itu yang khusyuk. Di dalam diri kita ini yang khusyuk. Makanya sholat itu terasa nikmat, sahabat beriman, karena dia yang menikmati, bukan kita. Kalau kita yang menikmati itu pegal. Kalau satu juz saja pegal kita berdiri itu. Kalau memang imamnya baca satu juz dalam satu rakaat, pegal kita, karena bukan karena jasad yang menikmati, ya pegal lah. Tapi kalau dia yang menikmati, ruh yang khusyuk di dalam diri kita, nah, apapun yang kita, pokoknya walaupun 2 juz itu nikmat. Apapun yang terjadi samping kita tetap akan nikmat. Artinya tidak tergoyah. Nah, itulah mustahil yang terjadi. Itu kodrat sifat orang yang menyaksikan. Kalau kita menyaksikan sesuatu dengan khusyuk, dengan konsentrasi, fokus, nah, tetapi pernah nggak kita bisa menyaksikan diri yang konsentrasi? Pasti tidak bisa. Itu adalah sebuah kodrat yang konsentrasi, sahabat beriman. Makanya keakuan Allah dan keakuan diri itu beda, sahabat berimannya. Jadi siapa yang bersaksi? Kita lanjut. Yang bersaksi itu adalah ma'rifat. Ingat ma'rifat ya, yaitu kodrat yang halus di balik yang halus. Berarti ma'rifatullah ya adalah penyaksian bagi sebuah pandangan yang dinamakan wujud. Nah, yaitu wujud ainul basiro, mata batin. Kalau itu sudah pasti, biar orang itu tidak punya ilmu sedikit pun, dia sudah, artinya dia sudah fokus, dia akan lupa dengan dia. Tapi dia artinya mampu, artinya mengaku ada. Nah, inilah kesalahan kita. Artinya kita memang mampu fokus tenang, tapi di situ keakuan kita itu akan muncul ada. Ya. Nah, itulah ada tadi, ada bagi yang menyaksikan. Itu juga kesalahan. Nah, jadi sekarang kita akan tinjau dari kebenaran dalam penyaksian syahadat. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah, apa yang kita saksikan? Sudah pasti tingkat kodratnya adalah hakikat dalam rangka ma'rifatullah. Hanya ma'rifat, tingkat ma'rifatullah Allah dalam bisa menyaksikan kalimat la ilaha illallah, dan hanya tingkat ma'rifatul ruh hayat melihat wujud, itulah baru bisa dikatakan menyaksikan maujudullah. Jadi sahabat beriman, saya harus benar mengajak, artinya sahabat beriman dalam arti berwawasan ya sebelum berilmu. La ilaha illallah, apa yang dikatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apa yang ada dalam kodrat Muhammad Rasulullah? Yang ada dalam kodrat Muhammad Rasulullah sama saat kita membaca artinya Muhammad Rasulullah yang ada. Nah, di situ ada artinya cerita tentang kodratnya diri. Berarti yang ada dalam kodrat Muhammad adalah kodrat diri bernama Mim Ha Mim Dal. Apa yang tiada, artinya yang tiada dalam artinya apa yang tiada, yaitu wajahnya. Ya. Apa yang tidak ada, wajahnya Muhammad tidak ada. Nah, itu nggak bisa, artinya kita menggambarkan. Artinya kita tidak bisa menggambarkan yang Allah jadikan tadi, yang dikatakan ruhi, diri halus atau batin kita sebagai nyawa. Tidak bisa kita gambarkan. Makanya wajah Nabi Muhammad itu nggak bisa digambarkan. Nah, tapi sebuah dirinya sudah berbentuk pada jasad. Ya, kepala mim, ya, dada ha, mim perut, dal kaki. Nah, berarti batasan yang mengingat adalah mewujudnya itu yang ada. Makanya penyaksian, kalau kita sudah bersaksi kepada Allah, artinya memang penyaksian kita sudah disetujui oleh Allah,
Kita berjalan dimanapun, kalau kita lihat badan kita ini, ya artinya ya sudah mengingat Allah, sahabat berimannya. Nah, karena gerakannya semua adalah Allah, ya, gerakannya Allah semua. Nah, berarti kalau kita melihat diri kita berbentuk seperti ini yang sudah sempurna ini adalah suatu wasilah, ya, untuk kita mengingat, yaitu kodrat dari Muhammad. Bukan itu Muhammad, tapi maujudnya. Bukan Nabi Muhammad kita ya, tapi maujudnya. Jangan salah paham, sahabat beriman ya. Nah, lalu wujudnya mana? Zat pada dirinya, ruhani, panggilan dalam diri. Nah, itulah yang dikatakan dalam satu tauhid. Dan ini akan digabungkan menjadi satu. Itulah seutuhnya bisa disaksikan, sahabat beriman. Jangan ragu. Kalau kita sudah melihat diri kita yang sempurna, jangan ragu, jangan bimbang bahwa diri kita ini adalah Muhammad Rasulullah. Jangan ragu. Nah, ingat, dalam marifatullah ya ini ya. Ingat, dalam marifat, bukan dalam hakikat, bukan dalam tasawuf, ya, bukan dalam syariat, dalam marifat. Jadi apa yang ada dan apa yang tidak ada, yang tiada apa, ya. Tidak ada orang mengkaji tangan Allah, sahabat beriman. Kaki Allah tidak ada, ya. Tidak ada yang mengkaji dada Allah, tidak ada. Tapi kalau ingin mengenal Allah, kajilah diri kita. Jadi yang tidak ada pada Allah ya ada, yang artinya yang tidak ada pada Allah, yang ada pada kodrat Muhammad. Paham? Yang tidak ada pada Allah, yang ada pada kodrat Muhammad. Kodrat Muhammad tadi memiliki kepala, ya, kaki, ya, perut dan tangan. Itu kodratnya Muhammad. Ya. Yang tidak ada pada Allah, yang ada pada kodrat Muhammad. Nah, tetapi yang ada oleh Allah apa? Wajahatu wajihiyya lillazi fatara samawati wal ard. Nah, itulah yang tidak ada di Muhammad. Nah, wajahatu wajihiyya lillazi fatara samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku, inilah wajah-wajah Allah. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 115, di mana kau menatap, kau memandang, di situ wajah aku. Itu yang tidak ada itu tidak ada yang di kodrat apa Muhammad, tidak ada. Nah, kenapa dikatakan wajah Muhammad? Penglihatannya, kalamnya, nafasnya, ya, pendengarannya, semua adalah dari kodrat wujudnya Allah. Dari kodrat wujudnya Allah. Itu yang tidak ada sama kodrat Muhammad. Nah, disinilah hubungan antara kodrat diri, kodrat wajah yang menjadikan syahadat ahada wahada. Inilah yang artinya yang dikatakan dalam apa tasawuf. Mencari aku dengan aku, apabila bertemu itu bukan aku. Kalau dalam bahasa tasawuf. Nah, makanya kalau kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita merem, ya. Kita melihat ini basir. Basir ini kan gelap. Nah, jadi yang ain ini artinya yang batin kita ini, nyawa bagi kita. Itulah cahaya di dalam diri kita yang menerangi yang gelap ini. Yang ainul basiro itu. Kita rasakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kita membuka mata, kita melihat jasad kita ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat diri kita yang sempurna ini. Tapi jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Kalau kita berpikir dengan akal, artinya kita merasa bimbang dan ragu, nggak akan jadi sahabat beriman. Jangan kita goyah di situ. Pas kita memandang kolbu kita, asyhadu an la ilaha illallah. Ini artinya dalam kegelapan ya, tapi ada cahaya di situ di dalam diri kita ini. Bahwa itu artinya batinnya Allah, nyawa bagi kita. Nah, itulah yang bercahaya, yang memberikan cahaya, yang wujud itu. Kalau kita merasa belum ada dia yang wujud, jangan dulu sahabat beriman.
Itu kita sudah merasa sudah ada yang wujud, sudah kita rasakan yang ada yang wujud di dalam diri kita, ya sudah mampu memberikan lentera atau cahaya di dalam diri kita, sudah lihat nih, artinya kita sudah rasakan terang nih. Baru kita Muhammad Rasulullah, kita memandang tubuh kita, jasad kita ini, ya, memandang. Ini yang memandang ini adalah kan wajahatu wajihiyah lazi fatar samawati, cuma wajahnya Allah yang memandang dirinya yang sempurna. Kita melihat kaki, dada, perut, kita melihat semua. Kita melihat, tapi jangan bimbang, jangan ragu. Makanya yang menyaksikan harus ada yang disaksikan di situ. Siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan. Dan inilah, kalau memang sudah begitu, artinya kalau kita sudah bersahadat begitu, jadi yang kita jalan ini 24 jam bertuhan. Apa? Karena kita melihat badan tubuh kita ini sudah kelakuannya Allah, sudah sifat-sifatnya Allah yang kita bawa. Sudah enak. Kita pandang manusia itu dengan wajahnya Allah. Jangan lagi dengan penuh dengan keirian, kebencian, kedustaan, kesombongan. Ya, kalau memang semua itu wajahnya Allah. Artinya kalau dalam bahasa ilmunya itu ada percikan-percikan Allah, ada kodrat-kodrat Allah di dalam diri mereka. Kalau setelah bisa berbuat, saya memandang di Muhammad Rasulullah, karena Muhammad Rasulullah itu juga dia. Kalau kita memandang di Muhammad Rasulullah, berarti gerakan saya ini, saya bekerja, saya memberi, saya bersedekah. Ini kan yang menyaksikan, dia yang menyaksikan. Dia yang menyaksikan perbuatan kita apapun, segala dosa apapun, perbuatan keji dan mungkar, dia menyaksikan, dia melihat. Dia yang melihat semua segala perbuatan kita. Yang berbuat siapa? Dirinya juga, yaitu Muhammad Rasulullah. Dia melihat semua, dia menyaksikan apa yang kita perbuat. Jadi kalau memang syahadat kita diterima atau sudah diakui oleh Allah, itu pasti kita takut, merasa takut. Kita sudah merukoba di situ, seakan-akan Allah itu melihat kita. Sudah ada rasa takut di situ. Kenapa? Kita sudah membawa gerakan Allah, membawa penglihatan Allah, pendengaran Allah. Makanya dikatakan, kalau orang yang sudah begitu berarti orang yang sudah diakui oleh Allah, sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu sudah sudah al-zikri, sudah berzikir dalam 24 jam. Tidak lagi, artinya tidak lagi sebatas cuma 5 waktu. Bukan cuma sehari 5 kali, bukan lagi. Itu sudah 24 jam. Selagi nafasnya masih keluar dan masuk, sahabat beriman. Inilah pentingnya syahadat. Siapa yang menyaksikan dan siapa yang berbuat. Kalau memang contohnya kalau memang kita mengaku saya Islam, tapi dia menyimpang dari ajaran-ajaran syariat, dia itu bukan Islam. Tuhan saya Allah. Tapi kalau dia menyimpang dari kelakuannya, dari perbuatannya, dari omongannya, dari penglihatannya, berarti dia bukan Tuhannya Allah. Dia sudah melenceng, dia sudah lari, sudah belok dari keakuan Allah. Gitu. Sebenarnya gampang saja kalau kita mau melihat keimanan seseorang. Kalau orang yang sudah berilmu, melihat orang-orang yang gampang saja lihat dari katanya, dari pembicaraannya, dari pembawaan bicaranya, dari pembawaan sikap, itu kita sudah bisa lihat bahwa orang ini tidak artinya wawasan ketuhanan atau potensi ketuhanan dalam dirinya kurang. Kita sudah bisa lihat, makanya orang-orang yang sudah sampai kepada Tuhannya itu mereka mending diam, artinya diam. Karena memang sudah merasa nggak selevel begitu. Karena apa? Kalau dia menggambung berbicara, dia akan terjerumus dengan keakuan dirinya. Jadi itulah pentingnya syahadat, sahabat beriman. Bagaimana kita mengakui diri kita ini? Kalau sudah mengaku, sudah berjanji, sudah bersaksi, awas, hati-hati sahabat beriman. Jangan lagi kita coba-coba kembali kepada perbuatan maksiat. Dampaknya sangat besar sekali. Bukan dampak berarti kita diturunkan gempa, tidak. Nanti Allah akan sudah menutupi keberkahanmu. Ya, keberkahan dari apa? Dari kesehatanmu, dari rezekimu, dari wajahmu menjadi kayak macam kayak gimana begitu. Nggak ada cahayanya, akan menutup. Ya. Kalau memang kita sudah bersahadat betul, itu kan tergantung dari kehendak Allah. Kehendak itu apa yang dikatakan kehendak? Yaitu kemauan, sahabat beriman. Makanya yang dikatakan kehendak Allah itu kemauan. Macam
contohnya saya sholat nih, kalau memang saya ahli, artinya ahli ibadah, ahli sholat, itu dengan kemauan saya mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu kemauan saya. Itu yang dikatakan kehendak Allah, orang-orang yang dikehendaki. Bukan Allah itu turun, baru dia artinya dia negeri, tidak. Bagaimana Allah memberikan artinya ya kebesarannya, arasnya, kekuasaannya diperantarakan kepada manusia. Yaitu Rasulullahnya, artinya wujud yang dijadikan Allah bagi kita. Nah, jadi kalau kita sudah mampu bersahadat, artinya ya yang penting kita jangan merasa bimbang, jangan merasa ragu. Ya, ini apa namanya? Sesat. Kalau hati kita mengatakan sesat, sudahlah, nggak usah lanjut begitu. Jangan bimbang. Kalau kita memang berpikir dengan kepala, asyhadu alla ilaha illallah, kita melihat, makanya kita merenung. Kita basiro nih, ya, kita basiro. Yang ainul itu siapa? Mata hati kita, kolbu kita, jantung, jiwa, nyawa kita, batin kita. Melihat. Itu sebagai cahaya di dalam diri kita. Lihat, kalau kita sudah jelas, itu ada, dia terang, dia terang, dia membuka mata. Ini sudah penglihatannya nih, sudah pandangannya nih, dia sudah melihat, dia lihat dirinya yang sempurna. Muhammad Rasulullah. Dia sudah memandang Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innani izzatullah, innani sifatullah. Allahu Akbar. Baru kita berdiri. Mulai dari situ kita menjalankan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Tapi kalau kita belum mampu, jangan, sahabat beriman. Jangan kalau kita masih ragu dan bimbang, jangan. Berarti kita masih berpedoman dengan akal kita, dengan keakuan diri kita. Dengan disitulah kalau kita sudah artinya memang sudah umatnya, hambanya Allah, ya, di situ sudah kita akan merasa lebih takut, sahabat beriman, merasa lebih takut daripada pokoknya segalanya. Hanya Allah yang kita takuti, hanya Allah saja. Yang lain daripada itu, kalau dalam bahasa biasa, rata ya, tapi hanya Allah yang ditakuti. Apa yang ditakuti oleh Allah? Perbuatannya seperti berbuat keji, ya, berbuat mungkar, maksiat. Itu kita takut. Itulah terjadi muraqabah. Yang dikatakan muraqabah, musyahadah, artinya seakan-akan Allah itu ada di samping. Sahabat beriman. Karena apa? Kita lagi jalan nih, ya. Kita contohnya lagi jalan, lagi ke pasar. Ya, kita pandang tubuh kita ini pandang. Kalau memang kita pandang tubuh kita ini, kalau kita tahu dari Muhammad Rasulullah, ya, jangan kita artinya ya berbuat sesuatu ya artinya yang jelek-jelek atau berbuat maksiat atau minta maaf ya, atau menyakiti orang dengan tangan kita atau dengan kaki kita. Kalau memang pandangan kita ini artinya wajahnya Allah, wajahnya Allah, jangan kita pandang orang-orang itu kayak gimana ya. Dia lain daripada saya nih, dia non muslim, dia bukan Islam, berarti gak bagus sama saya. Jangan. Kita mau mencintai Allah, karena orang yang mencintai Allah itu akan mencintai semua makhluknya, sahabat beriman. Ya, walaupun itu monyet, walaupun itu tumbuhan, walaupun itu binatang sekalipun, dia akan mencintai, karena memang dia mencintai Allah. Makanya dimana kau artinya memandang, di situ ada wajahku. Tapi kalau orang yang tidak artinya paham dengan tafsir ini, dengan ayat ini, masa wajahnya Allah itu semua, akan mengatakan begitu. Berarti kalau kita pandang najis, berarti pandang wajahnya Allah dong. Ini orang-orang yang berpikir dengan kepalanya, bukan berpikir dengan hatinya. Makanya Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang berpikir kalau ingin mendapatkan hidayahnya, mendapatkan petunjuknya, mendapatkan sarannya, mau ingin jalan yang lurus untuk bertekad, artinya orang yang mau bertekad, ya, kembali kepada Allah, jalan yang benar. Itu kemauan adalah kemauan kita. Itulah yang dikatakan kehendak Allah. Semua apa-apa yang terkehendak di dalam diri kita itu kehendak Allah. Ya.
Tapi jangan pula kehendak untuk berbuat sesuatu yang jahat atau bagaimana. Jangan kita nisbahkan kepada Allah.